Shalom Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, para pecinta suara kebenaran. Semoga kita semua ada dalam keadaan yang baik, dalam penyertaan kasih Tuhan yang sempurna. Amin. Dalam durasi yang singkat, mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama, agar akhirnya kita memahami kehendak Tuhan, dan hidup kita digarap olehnya, dan akhirnya kita hidup dalam penurutan akan kehendaknya itu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang warisan mutlak. Warisan mutlak. Sebenarnya bagaimanapun ada sesuatu yang secara mutlak pasti diwariskan oleh orang tua kepada anak. Ini adalah warisan mutlak yang permanen atau sesuatu yang pasti terwariskan. Sesuatu itu adalah DNA yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai asam deoksiribonukleat. Melalui dan dalam DNA, orang tua mewariskan ciri-ciri dasar kepribadian dan watak seseorang, bakat-bakat dan kecenderungan berperilaku. Benarlah pepatah yang mengatakan like father like son. Dalam bahasa Indonesia terdapat peribahasa air cucuran atap jatuh ke pelimbahan juga. Maksud peribahasa ini adalah bahwa pada umumnya sifat dan keadaan seorang anak mengikuti teladan orang tuanya. Teladan di sini juga berunsur warisan orang tua secara kodrat yang tidak dapat dihindari. Warisan itu bisa buruk, tetapi bisa juga baik. Buruk misalnya fisik yang lemah, berpenampilan buruk atau tidak cantik atau tidak ganteng, bodoh atau tidak cerdas, mudah marah atau mudah tersinggung, egois dan mau menang sendiri, mudah putus asa, malas, tidak memiliki bakat-bakat yang menonjol, dan lain sebagainya, sampai pada keadaan cacat. Keadaan baik misalnya fisik yang kuat, berpenampilan menarik, entahkah cantik atau ganteng, cerdas, sabar, tidak mudah tersinggung, tidak egois tetapi pemurah, tidak mudah putus asa, rajin, memiliki bakat-bakat yang menonjol, dan lain sebagainya. Kalau ada anak yang memiliki keadaan yang buruk atau berkenaan dengan karakter, kecerdasan, bakat, dan lain sebagainya, perlu orang tua merenung bahwa selain pengaruh lingkungan atau berbagai faktor eksternal, anak juga menerima warisan DNA dari orang tua. Dalam kasus ini sering orang tua bingung dan bertanya-tanya, mengapa anaknya menjadi demikian? Orang tua tidak merasa memiliki keadaan buruk tersebut dan tidak merasa menurunkan warisan DNA yang buruk seperti itu terhadap anak. Harus dipahami, kalau orang tua didapati sekarang telah menjadi orang tua yang baik, hal itu disebabkan karena orang tua telah melalui proses panjang dalam kehidupan ini. Sangat besar kemungkinan ketika mereka seusia anak tersebut dengan lingkungan yang sama, orang tua tersebut juga memiliki keadaan yang tidak jauh berbeda. Oleh karena hal ini, maka orang tua bertanggung jawab mengarahkan anak kepada kehidupan yang baik. Orang tua yang bijaksana menyadari keberadaannya dan berusaha menyikapinya dengan bertanggung jawab. Keadaan tertentu yang dimiliki anak yang diperolehnya dari warisan nenek moyang dan orang tua harus diarahkan ke arah yang benar. Kalau warisan dalam diri anak tersebut baik, maka harus terus dikembangkan supaya sempurna. Tetapi kalau keadaan itu buruk, maka orang tua harus sejak dini mengantisipasinya. Antisipasinya adalah mengikis keadaan buruk tersebut dan mengubahnya menjadi baik. Berkenaan dengan karakter atau watak anak yang buruk, orang tua harus menyadari sepenuhnya hal ini supaya orang tua dapat melakukan tindakan preventif atau pencegahan sebelum bencana menimpa anak-anak mereka
dan menjadi tidak pernah bisa tertolong lagi. Dalam kenyataan dapat disaksikan keadaan pahit yang dialami orang tua di hari tuanya, di mana mereka harus menyaksikan anak-anak mereka menjadi sampah masyarakat, atau ibarat telur yang membusuk, tidak menetas menjadi ayam oleh karena sejak dini tidak diarahkan ke arah yang benar. Orang tua harus merasa turut mengambil bagian dalam kekurangan yang dimiliki anak-anak. Ada quotes atau kutipan yang mengatakan, "Your genetic loads the gun, your lifestyle pulls the trigger." Genetik anak-anak diwariskan oleh orang tua, tetapi itu tidak mutlak pasti menguasai dan mewarnai kehidupan anak tersebut. Lifestyle atau pola hidup atau gaya hidup yang akan menentukan apakah genetik yang diwarisi seseorang akan berkembang atau tidak. Hal ini tergantung bagaimana seseorang mengisi hidupnya. Jadi, kalau orang tua tahu kelemahan-kelemahan dirinya, maka mereka harus mulai mengarahkan anaknya ke arah yang benar. Orang tua harus menghindarkan anaknya dari trigger yang mengarahkan genetik buruk yang diwarisi oleh anak berkembang ke arah yang salah. Pendidikan dan pergaulan yang menghasilkan gaya hidup yang salah adalah seperti menarik pemicu pistol atau menjadi trigger buruknya keadaan anak. Perlu ditambahkan di sini, sebenarnya setiap orang istimewa. Tuhan pasti memberi keistimewaan kepada setiap individu. Bagaimana mengembangkannya tergantung dari usaha individu itu sendiri. Dalam hal ini orang tua bertanggung jawab mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak. Orang tua juga harus sabar ketika menghadapi kekurangan-kekurangan dan keadaan buruk yang dimiliki anak, bahkan kegagalannya. Orang tua harus sadar bahwa sebagian keadaan itulah yang diturunkan oleh orang tua kepada anak-anak tersebut. Kalau seandainya sebelum lahir seseorang boleh memilih, sangat besar kemungkinan anak-anak tersebut tidak mau memilih menjadi anak dari orang tua yang DNA-nya buruk. Anak manusia akan memilih orang tua yang ber-DNA baik. Tetapi kodrat telah berlaku demikian. Mereka harus menerima saja apa yang diwariskan orang tua, baik ayah maupun ibu. Dalam kaitannya dengan hal ini, hendaknya suami istri tidak saling mempersalahkan, seakan-akan keburukan watak dan keberadaan anak adalah akibat salah satu dari antara mereka. Tentu saja keadaan anak berasal dari DNA kedua orang tuanya. Perlu ditambahkan di sini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil, sebab yang diberi banyak dituntut banyak, tetapi yang diberi sedikit dituntut sedikit pula. Lukas 12 ayat 48. Bakat yang dimiliki anak-anak juga pasti tidak jauh dari apa yang dimiliki oleh nenek moyang dan orang tuanya. Bakat-bakat itulah yang harus dikembangkan supaya dapat menjadi bekal kehidupan di bumi ini dalam rangka mengabdi kepada Tuhan. Dalam hal ini, orang tua tidak boleh memaksakan anaknya memilih bidang yang tidak sesuai dengan bakat atau talenta yang diwariskan oleh orang tua. Sejatinya, orang tua harus bersikap realistis. Misalnya, orang tua yang tidak berbakat bermain musik, maka anaknya juga memiliki keadaan dan kecenderungan tidak berbakat bermain musik. Jangan karena orang tua suka musik, anaknya dipaksa mengambil bidang musik, walaupun anaknya tidak berbakat musik. Pemaksaan seperti ini akan sangat merugikan perkembangan bakat dan potensi anak. Bakat tertentu yang sudah diwariskan orang tua kepada anak itulah yang idealnya dikembangkan, bukan bakat yang tidak diwariskan atau yang tidak dimiliki anak.